Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum koneksi kabel pada sebuah controller motor listrik. Kenapa gambaran umum? Karena setiap controller memiliki warna kabel yang berbeda, bisa saja berbeda, akan tetapi memiliki fungsi yang hampir sama. Yang pertama itu motor line. Ini 3 buah kabel utama terhubung ke dinamo atau motor listrik berwarna kuning, hijau, dan biru. Jika dilihat sekilas, ini ukuran kabelnya besar dibandingkan dengan yang lainnya karena memang kabel ini nantinya mengalirkan arus yang cukup besar juga dari baterai ke dinamo atau motor listrik. Kemudian nomor 2, instrumentation line ini dihubungkan ke speedometer. Jadi untuk menggerakkan jarum speedometer analog atau menambah digit speedometer digital ini mendapat sinyal dari sini, langsung dari controller. Kemudian nomor 3 ini throttle line. Ini soket ini dihubungkan ke handle gas, terdiri dari 3 buah kabel negatif, kemudian kabel positif 5 volt, dan kemudian kabel sinyal dari handle gas. Kemudian nomor 4, anti-DFT alarm. Ini dihubungkan ke alarm motor listrik. Kemudian nomor 5 itu soket 3 speed line, terdiri dari 3 kabel negatif, kabel high speed, kemudian kabel low speed. Nah, ketika low speed itu kabel negatif itu terhubung ke kabel low speed. Kemudian ketika normal speed, ini ketiga kabel ini tidak ada yang terhubung mekanismenya. Dan ketika high speed, kabel negatif akan terhubung ke kabel high speed. Kemudian nomor 6 ini soket hall sensor dihubungkan ke hall sensor motor atau dinamo. Jadi kabel dari dinamo itu ada kabel 3 buah yang besar, kabel utama, kemudian ada 5 buah kabel kecil-kecil itu dihubungkan ke hall sensor. Kemudian low break line ini dihubungkan ke soket rem. Jadi ketika low break line ini aktif, ketika tuas rem ditarik, ini kabel negatif akan terhubung ke kabel sinyal low break sehingga dia akan memutuskan arus ke dinamo. Jadi ketika kita tekan tuas rem, ini dinamo tidak akan berputar. Meskipun kita buka handle gas sedikit atau besar, ketika kita menekan rem, ini dinamo tidak akan berputar. Karena langsung di-cut di sini, tidak akan ada arus yang keluar ke dinamo. Kemudian nomor 8 ini anti-DFT power. Kalau tadi anti-DFT sinyal, kalau ini powernya. Jadi dihubungkan ke alarm. Kemudian nomor 9, high break line. Ini dihubungkan ke switch rem apabila switch remnya itu positif. Jadi kenapa tadi ada low break dan high break? Ini low break ini digunakan apabila saklar di tuas rem kita ini negatif, maka kita gunakan low break. Apabila saklar di tuas rem kita ini bermuatan positif, maka kita gunakan yang high break. Kemudian nomor 10 ini self-burning, terdiri dari 2 kabel. Pengalaman saya ketika memasang controller universal pertama pada motor listrik, ketika digas itu putarannya ke belakang. Nah, untuk menyesuaikan putaran roda agar ke depan, ini disambungkan 2 kabel ini agar putarannya
ke depan. Nah, setelah normal putaran ke depan, maka dilepaskan kembali dua sambungan kabel ini. Kemudian nomor 11 ini cruise line. Cruise ini berfungsi ketika kita melewati jalanan datar tanpa hambatan. Kita tidak perlu pegal-pegal membuka handle gas terus-menerus. Jadi ketika cruise line ini aktif, ketika handle gas dilepas, motor akan tetap berjalan. Nah, kapan berhentinya? Itu motor akan berhenti ketika kita menekan tuas rem. Baik itu fungsi low brake maupun high brake, maka fungsi cruise line ini akan nonaktif otomatis. Kemudian nomor 12 ini baterai atau aki dihubungkan ke terminal positif dan negatif baterai. Nah, kalau kita perhatikan kabel positif dan negatif, kemudian kabel motor lain ini besarnya sama-sama besar, lebih besar dibandingkan kabel lainnya karena memang kelima kabel ini mengalirkan arus yang cukup besar atau arus utama ke motor listrik atau dinamo. Jadi dari baterai dikontrol oleh controller, nah dialirkan ke motor atau dinamo. Kemudian yang terakhir nomor 13, electric lock line, ini biasanya dihubungkan ke kunci kontak. Jadi controller ini tidak akan bekerja kalau dia belum mendapat supply di kabel ini. Jadi biasanya dihubungkan ke kunci kontak.